dan pengaduk tangannya akan mengubah kecepatan pengadukan. Di sini kecepatan pengadukan, di sini energi yang dimasukkan ke wajan. Ya. Jadi sudah dibuat mie seperti ini. Di sini ada setting point. Setting point-nya itu tentu ada di otaknya si operator, yaitu ini yang kita mau lihat. Ini yang harus dijawab, variabel apa. Kalau nomor 1 kan sudah terjawab. Nah, variabel apa yang dikontrol di sini atau di sistem ini yang kita cari-cari variabel yang dikontrol di sini. Nah, barangkali bisa sebelum saya buka di slide berikutnya, kira-kira apa di sini output sistem atau variabel yang dikontrol? Suhu, Pak. Nah, kira-kira gitu. Kalau salah enggak apa-apa deh. Jawabannya berikut muncul setelah ini. Apa? Suhu sama warna kopi, Pak. Kematangan kopi. Ya, suhu dan warna. Kalau siapa lagi? Nur nama pendeknya. Suhu, Pak. Nah, suhu. Oke. Jadi yang benar itu hakik ya. Jadi warna. Di sini warna. Suhu tidak. Satu saja warna. Jadi yang jadi variabel kontrolnya itu warna. Coba ini orang bikin cepat adukannya atau menambah kayu tergantung pada apa yang dia lihat. Kalau suhu dia tidak bisa rasakan suhunya tuh. Oh iya. Dia cuma bilang panas. Tapi yang jadi variabel kecepatan tangannya ke warna. Ini namanya kontrol cerdas ini karena dia sudah memanfaatkan warna. Nah, berarti di pikirannya si operator ini dia sudah tahu warna apa yang dia mau capai. Nah, warna yang dicapai itu di dunia ini perkopian dunia ya, ada coklat dan hitam. Nah, coklat itu ada 3 level, ada light, medium dan yang coklat kuat gitu. Kemudian ada Italian rose dan French rose, itu masuk ke black. Nanti saya tunjukkan ya. Jadi kalau di sini tidak melihat suhunya tapi langsung melihat warna. Nah, mesin penyanre saat ini selalu dia ambil data suhu. Betul. Jadi untuk mesin penyanre yang ada, tapi bukan tipe ini ya, tipe drum. Ya, dia pakai suhu karena dia tidak mampu melihat atau menggunakan sensor warna. Tidak mampu karena kondisi alatnya kan tertutup. Nah, kebetulan ini kan terbuka, jadi dia bisa pakai. Nanti saya komen itu ya. Saya mau jawab dulu jawabannya ini. Oke. Jadi SP yang diinginkan si ini adalah warna. Warna apa yang dia mau capai? Tentu dia di sini bilang, saya mau pakai internasional atau saya mau pakai rose Italian atau rose French. Pasti ada di otaknya ini ya. Oke, kita lanjut lagi. Nah, variabel yang dikontrol di sini atau output sistem ada warna biji kopi. Warna biji kopi ini sudah ada light, medium, dan dark. Ini arahnya ke coklat. Ini internasional, warna internasional kopi. Tetapi juga masuk di dalam penilaian warna ini French dan Italian rose. Jadi ini merujuk ke hitam pekat. Nah, jadi jelas Mia. Jadi nanti kalau menjawab pertanyaan ini nomornya salah Ki. Berarti ini nomor 2, ini nomor 3. Jadi variabel yang dimanipulasi di sini adalah yang ini. Apakah ditambah suhunya dengan menambah kayu atau mempercepat pengadukan. Kalau dia sudah masuk di wilayah hitam, kalau misalnya setting point sini
French gitu atau Italian, berarti dia sudah tahu dia percepat atau diperlambat atau gimana gitu. Tapi karena ini manusia tentu dia tidak bisa teliti. Nah, inilah kelemahannya. Kayaknya jadi jawabannya sudah terjawab nomor tapi semester yang lalu. Stematika jelaskan borde tidak kelihatan ke slide. Ya, saya lanjut lagi ya. Jadi jawaban nomor 2 ini kan sampai sini kan tadi. Jadi yang dimanipulasi 2 dan 3 itu agar warna berubah tentu hubungannya dengan ini kan. Nah, nomor 4 jawabannya apakah dapat diterapkan sistem kontrol pada mesin tersebut? Jelaskan. Nah, kalau kita lihat ini kan sudah jelas tidak dapat diterapkan. Ya, sistem kontrol. Karena ini jawaban yang jelaskan. Kan di sini apakah berarti jawabannya tidak. Karena ini berarti jawaban daripada menjelaskan. Jadi 2 pertanyaan sini harus terjawab. Sistem kontrol. Karena sistem kontrol yang akan diterapkan berbasis listrik. Kan kontrol ini cuma 2 aja, berbasis mekanik dan berbasis listrik. Kalau berbasis mekanik kita tidak pelajari karena itu masuk di bidang sudah ketinggalan nih, ya. Tapi masih ada yang pakai mekanik karena tidak tergolong kontrol cerdas, maka dia tidak masuk di sini. Tidak masuk. Kalau kontrol secara umum dia masuk, mekanik itu masuk. Oke, sekarang kita sudah terjawab nomornya karena ini tidak ada listrik di sini, jadi dia tidak berbasis listrik. Nah, oke, nomor 5 pertanyaannya jika tidak, berarti kita cari solusi. Apa solusinya? Solusinya adalah digantikan tangannya dengan sistem yang menggunakan listrik dan tungkunya juga listrik, yaitu buat mekanisme pengaduk yang digerakkan oleh motor listrik DC. Ya, atau kalau pilihannya motor AC yaitu 3 fase. Ya, mungkin ada yang nanti kepenasaran di sini kenapa DC, kenapa 3 fase, nanti ditanya. Untuk menggantikan tangannya ini orang, ya, menggantikan orang. Kemudian satu lagi karena 2 input kan, di sini kan 2 input, 1, 2. Ini. Nah, ini juga yang harus diganti, yaitu buat kompor gas atau kompor listrik. Jadi ini ada 2 pilihannya yang mana mau dipakai untuk menggantikan tungku sumber panasnya kan. Ya sudah terjawab nomor 5. Gitu. Nah, sekarang kalau mahasiswa bisa menambah sedikit bagaimana bentuk mekanisme pengadukan, nah itu lebih baik lagi. Kalau sampai sini sudah terjawab. Kalau dia tambah berarti mekanisme pengadukan ditambah. Nah, untuk menambah ini tentu ada harus dicari ya, dicari. Nah, ini cuma tambahan saja ya untuk lengkapnya. Nah, tambahan saja. Nah, jadi mekanisme pengadukan itu bisa kita cari referensi apakah pengadukan itu yang sudah ada yang jadi alat yang kita mau gunakan atau kita buat sendiri mekanismenya ya. Ini cuma tampilannya satu Ji. Ini tampilannya satu Ji. Ini bisa dibuat banyak itu. Kenapa dia lari masuk di sini? Nah, jadi kalau misalnya wajahnya besar dibikin 2 dia punya pengaduk. Ya. Jadi di sini kelihatan pada foto ini ada, cuma motornya tidak kelihatan ini ya. Tidak kelihatan motornya, nanti ini puli besar ini dihubungkan ke motor listrik. Nah, motor listrik itulah yang diperintah oleh controller untuk mempercepat putarannya atau mempercepat pengadukan. Nah, coba yang kedua ini, pilihan kedua ini kan alternatif. Nah, pilihan kedua ini sudah ada di banyak orang jual mekanismenya ini. Kita tinggal apakah ini cocok tidak. Kalau tidak cocok kita ubah Ki. Nah, mungkin kita ganti ini, kita ganti pengaduknya, kita pakai ini, kemudian kompornya kita pakai yang ini. Karena ini sudah ada kompor gasnya. Nah, tinggal diatur mami kontrolnya.
Supaya tidak lama saya kasih maju-maju ya pada saat diputar saja. Nah, ini sudah ada reducer supaya dia tidak terlalu cepat putarannya, ada motor listrik. Nah, ini ada pengaduk di bawah. Nah, di bawah sini ada apa namanya? Ada kompor gas. Cuma dia kasih lihat ada kompor gas di bawahnya. Jadi ini kita bisa pakai untuk menggantikan tangannya orang. Nah, kecepatan mengaduknya ini tinggal diatur pakai PWM ya. Motornya ini. Ya, jadi kalau mahasiswa pernah belajar mengontrol motor, nah di sini tinggal diatur. Cuma masalahnya ini kalau motor AC satu fase enggak bisa karena tidak tidak apa namanya? Ya motor AC memang satu fase sulit dikontrol gitu. Enggak bisa, range-nya kecil sekali. Range kontrolnya kecil. Kalau mau dikasih agak lambat enggak bisa lagi. Ya, bagusnya motor DC. Nah, di bawah ini ada kompor gas, cuman tidak ditunjukkan. Nah, kompor gas itu yang dikontrol adalah solenoid valve dari gas itu yang diatur. Nah, untuk membuat kompor gas yang cerdas tentu ada caranya tersendiri. Jadi saya belum jelaskan itu karena ini pertanyaannya juga cuma meminta apa solusinya dengan kata-kata. Kalau ada yang mampu menunjukkan bentuk atau mekanismenya itu ya lebih bagus. Ya, saya kira itu yang saya mau tunjukkan untuk materi menjawab pertanyaan. Tentu di sini nanti pilihannya bukan ini lagi kan. Saya cari nanti yang TTA itu apa, processing itu apa, dan musim budidaya ini agak sulit saya cari. Yang musim budidaya ini karena memang harus disesuaikan dengan yang ada atau masalah yang ada di musim budidaya gitu. Ya, kalau pengolahan tanah kan tidak mungkin lah dikontrol cerdas ya, karena orang yang ada di atas traktor itu sudah merupakan bagian dari eh, sistem yang mengontrol cerdas. Jadi sudah ada orang berarti sudah kategorinya cerdas karena orang yang menjalankan alat pengolahan tanah itu sudah eh, orang sudah berbasis cerdas. Cuma masalahnya kalau orang yang jalankan tentu tidak stabil karena orang juga tergantung moodnya pada saat membawa kendaraan. Jadi kontrol cerdas yang tidak stabil kalau orang yang itu. Nah, sekarang yang kita mau pelajari kan kontrol cerdas otomatis gitu ya, yang tidak mengenal waktu dan waktu musim kerja saja gitu. Oke, sekian dengan suhu tadi. Kenapa di sini tidak disinggung-singgung suhu? Nah, tentu di sini sudah jelas ya. Nah, tapi kenapa Pak? Ini saya mau wakili saja. Mudah-mudahan ada yang terwakili. Kenapa Pak alat-alat penyandera itu mesin penyandera itu justru indikatornya suhu bukan warna? Ya, memang mesin-mesin penyandera itu suhu. Nah, saya teringat namanya Pak Budi dulu S2, model yang saya mau kontrol Pak, mesin. Nah, jadi dia minta sama saya kira-kira apa Pak? Saya bilang yang paling mudah itu penyandaian. Nah, sudah dia usul nih penyandaian kontrolnya suhu. Tapi ditolak sama pembimbingnya, enggak boleh. Suhu enggak boleh. Enggak bisa itu, harus warna gitu. Saya teringat sekali. Terus dia datang lagi, Pak, katanya enggak bisa, harus warna. Oh, saya bilang, iya boleh, tapi kau cari ada enggak sensor warna? Coba kau cari, ada sensor warna enggak? Sensor warna yang ada itu RBG, bukan sensor warna mewakili warna kopi. Ya, warna kopi itu harus dianalisa fotonya. Fotonya itu atau videonya itu selama dia jalan mesin harus di video. Di video itu apa biji yang disandrai di video. Nah, untuk mengubah nilai video atau nilai gambar menjadi nilai numerik supaya nanti kontur kenal kan kontur tidak bisa tahu warna. Dia cuma tahu warna ini tegangannya berapa, warna ini tegangan. Jadi numerik hanya satu yang orang tahu di dunia ini untuk mengubah nilai
video menjadi nilai numerik adalah neural network, yaitu convolution neural network, CNN. Tidak ada lagi lain, saya bilang. Nah, tapi kau belajar enggak kecerdasan buatan? Kau enggak belajar bagaimana kau bisa olah. Dan misalnya kau tahu, misalnya ditahu, saya kasih ini mahasiswa ya, misalnya kau tahu, sudah ada sensor warna, oke. Kau pakai kamera, sudah ada, kau tahu juga CNN. Tapi bagaimana kameranya kau taruh di dalam penyanderaian, terbakar, kan suhunya tinggi sekali. Itu kalau suhu itu tidak ada hubungannya dengan warna. Ada hubungannya warna dengan suhu. Makanya mesin-mesin penyanderaian itu cuma dideteksi suhunya. Makanya dibuatlah standar. Kalau light tadi itu 100 sampai 200 derajat. Kalau medium ada standarnya. Kalau black 250 sampai berapa gitu ya. Nah, karena suhu yang dijadikan standar, maka yang jadi variabel suhu dan waktu. Nah, tadi sudah terjawab sama waktu. Jadi suhu sekian berapa lama? Gitu. Makanya di dunia perkopian itu orang yang menyandrai kopi itu dia dengar waktunya itu dia tidak pakai waktu itu, tapi dia dengar kreknya, bunyinya trek. Ah, itu waktu yang paling tepat. Pertama dia bunyi krek, ya. Itulah yang standarnya. Kalau sudah krek dia matikan kompornya. Perlahan-lahan dia turun suhunya, dia aduk-aduk terus sampai selesai. Begitu dia tidak pakai juga timer. Itu namanya kontrol cerdas. Sudah orang yang terlibat di dalam dan alat kontrol on off biasa. Ya, kontrol on off. Begitu suhu tercapai, suhu 250 tercapai kalau misalnya black, maka kompornya mati. Begitu kurang tambah lagi. Nah, begitu bunyi crack, langsung matikan sistem. Biar media mengaduk-aduk terus sampai dingin, dikasih keluar didinginkan. Begitu. Itu namanya kontrol cerdas, gabungan kontrol on off dengan kontrol cerdas berbasis manusia atau expert. Jadi manusia itu kontrol expertnya, on off-nya di dalam yang mengatur suhu. Yang manusianya ini suara yang dia dengar. Jadi pembimbingnya nanti. Oke, saya masuk di materi ini. Saya tutup dulu ini. Kalau ada yang mau baca silakan sambil saya siapkan materi yang padahal saya harus percepat karena saya cuma 8 kali gini masuk. Jadi ini nanti dibaca saja di mana? Di Google atau minta penjelasan di Meta AI ya. Jadi ada istilah yang di luar itu smart dan intelligence. Nah, di sini yang paling kita kenal itu smart farming, tapi kalau kita lihat isinya smart farming ini sebenarnya dia masuk ke cerdas bukan pintar. Karena istilah cerdas pintar itu berbeda gitu. Tapi kalau kita lihat di sini definisi dari ini pintar, pertanian pintar, pertanian cerdas merupakan praktik dari produksi pertanian melibatkan penggunaan teknologi IoT, robotika, drone, AI. Nah, ini kata AI. Jadi sebenarnya smart farming ini tidak cocok. Cuma mungkin tidak enak didengar intelligence farming. Mungkin. Sehingga lebih enak smart farming. Jadi kalau ada yang mau meneliti dengan hubungannya dengan smart farming, ya cocok nih dengan ini, dengan mata kuliah ini. Ya. Cuma di sini bukan masalah ya, kekurangan kita karena tidak ada tempatnya mengajarkan IoT ini. Di mana mata kuliah yang bisa dimasukkan. Kalau saya mengajar IoT di sini, dan ini memang pertemuannya tidak lama, Ji. 1 kali, Ji. Bisa saya kasih tahu begini tekniknya. Nah, nanti mahasiswa yang meneruskan, nanti saya tinggal periksa sebenarnya boleh. Nah, kalau hubungannya dengan robotika, ini hubungannya dengan mekatronika, mekanika, dan elektronik. Ini saya tidak bisa bahas juga karena dia ikut yang tadi pengaduk itu, yang mekanikanya.
Ya, untuk mengontrol itu pengaruh tadi dia butuh elektronik, maka inti utamanya robotika itu mekatronika. Kalau drone ini yang tenaga itu. Kalau AI ini banyak yang CNN, evasi, expert di sini dipelajari. Eh, yang ini ya harusnya kayak begitu ya. Kecerdasan buatan, saya kira ini mata kuliah. Kita masuk di materi lanjutan dari ini. Hmm. Jadi ini saya sudah persiapkan kayak begini. eh, Tinggal kita masuk ke sistem. Ini kan kita sudah kenal ini ya nomor 4. Sekarang kita masuk tahapan berikutnya, tentukanlah model sistem pengontrol yang akan diterapkan. Nah, model pengontrol yang ada itu eh, umpan balik, umpan maju, umpan balik, dan umpan maju atau open ya. Kemudian kita masuk di materi nomor 6. Nah, kita lihat dulu ini yang hubungannya umpan-umpan ini ya. Nih, ada ke di sini. Oh, di atas ke di atas. Sorry. Tempatnya di atas. Mudah-mudahan. Ini dulu saya dulu. Kayaknya enggak ada di sini sistemnya. Oh, enggak ada. Berarti di PowerPoint yang lain. Nah, di sini ada misal-soal saya siap. Tapi nanti saya tinggal ambil satu. Oh, enggak ada betul. Jadi saya harus ambil di tempat lain ya. Saya buka dulu. Jadi kita masuk di sistem ini. Saya pilih-pilih saja ya karena ini materi ada yang gampang, ada yang susah. Jadi saya kayak mereview saja. Enggak usah lama-lama di sini. Jadi kalau kita pakai loop terbuka, tentu di sini kan kita tidak tidak tergolong kontrol cerdas itu loop terbuka, karena loop terbuka itu dia tidak bisa memperbaiki, tidak bisa beradaptasi gitu. Dia jalan saja, mau mau bagus mau tidak ada peduli. Cuma ini loop terbuka kadang eh, apa namanya berkonfigurasi dengan manusia gitu. Dia manusia jadi bahagian. Seperti yang saya bilang tadi, traktor itu sudah kalau kelasnya sudah begitu ada operatornya naik, dia sudah kontrol cerdas. Padahal traktor itu open loop, dia jalan saja, mau baik tidak baik. Nah, tapi karena ada manusia di atas yang bisa beradaptasi, oh tanahnya masih perlu diulangi, dia ulang lagi. Oh mau dikasih cepat, oh mau dikasih lambat, kayak gitu. Jadi manusia adalah bagian dari sistem dan manusia dan traktor menjadi satu yang disebut mesin cerdas gitu. Jadi dia sudah cerdas. Cuma cerdasnya itu tidak stabil Ki. Tergantung moodnya operator. Nah, kalau nanti ada yang bisa buat robot, gantikan itu manusia yang biar malam, biar siang, biar hujan, biar apa, tetap dia bisa bekerja dengan tanpa dipengaruhi oleh faktor-faktor manusianya, berarti itu cerdas betulan. Tapi kalau kategorinya sudah cerdas, makanya gabungan antara open loop dengan open loop ini bisa jadi cerdas kalau ada orang yang mempunyai kepakaran ya. Makanya on off dengan pakar bisa jadi cerdas ya, atau expert system, sorry, expert system. Nah, jadi saya tidak singgung ini, tapi karena masih banyaknya sistem di pertanian ini yang masih open loop, maka inilah peluang bagi mahasiswa untuk melakukan penelitian-penelitian, membuat sistem yang ini ya, alat alsin pertanian di bawah ini yang membuat mesin pertanian itu jadi cerdas gitu. Nah, ini contoh saja. Nah, kita masuk di sistemnya. Jadi kalau kontrol cerdas itu, kontrol cerdas, kontrol open loop itu selalu begini bentuknya. Jadi ini untuk yang barangkali kalau Aki kan sudah pernah belajar, jadi dia sudah tahu. Juga Mira, jadi target saya ini tinggal 3 orang, bahwa kalau pengontrol posisinya itu plannya harus di depan, kontrolnya harus di belakang, tidak boleh dibalik. Dan caranya menggambar itu tidak boleh juga dari atas ke bawah. Dia selalu dari kiri ke kanan. Kalau mungkin orang Arab dari kanan ke kiri, ya, tapi kalau kita dari kiri ke kanan.
Tapi saya tidak tahu juga ya kalau Arab bagaimana kalau nulisnya kan dia dari kanan ke kiri. Tapi ini harus begini ya, tidak boleh dibalik. Jadi kalau menjawab pertanyaan jangan sampai tidak memenuhi kriteria menggambar sistem ya. Oke. Ini kalau masih sederhana, apa bedanya apa kalau dibalik? Iya memang kalau masih begini. Tapi kalau sudah rumit sekali, kok tidak bisa lagi Tidak ada apa namanya analisa ke sistemnya. Karena tujuannya ini menganalisa. Nah, tentu di sini saya mau tunjukkan sistem yang open loop yang bisa dicerdaskan. Ya, karena kalau kita mau mengontrol sistem, membuat sistem cerdas, maka kita harus tahu sistem tidak cerdas. Karena kalau kita tidak tahu, maka kita tidak tahu sistem tidak cerdas, maka kita tidak bisa bikin kontrol cerdas. Nah, sistem ini tidak cerdas karena dia open loop. Nah, bagaimana supaya sistem ini menjadi cerdas? Tentu inilah yang target pembelajaran kita, bagaimana dia cerdas. Nah, jadi kita belajar dulu yang tidak cerdasnya, bahwa di dalam gambar ini dia tidak menggambarkan adanya aktuator, langsung saja proses atau plan. Nah, ini yang benar. Ya. Tapi ini bukan salah kalau orang advance sudah belajar lanjut, ini dia sudah ngerti. Gitu. Ini ngambilnya di buku apa saya lupa. Kalau tidak salah di Ogata. Tapi kalau kita mau belajar pemula harus ditunjukkan kayak gini gitu. Bahwa di dalam antara kontrol dengan proses itu ada aktuator. Nah, nanti di materi keberapa ya? Nanti saya satu kali pertemuan bahas aktuator saja. Mengenai ARM di sini tentu hubungannya dengan masalah ya yang mau dikontrol apa. Ini cuma ambil contoh saja lengan. Ya, mungkin ini lengannya mengangkat apa-apa, kita tidak tahu juga, ini masih sistem yang di belakangnya di pengontrolnya jadi bicarakan. Nah, seperti yang saya katakan kemarin bahwa kontrol itu ada dua tipe, ada kontrol berbasis pengukuran, ada kontrol berbasis waktu. Nah, jadi dia mengukur berarti pakai sensor, kemudian dia laporkan hasil ukurnya, kemudian dia banding, kemudian diambil tindakan, diapai. Nah, ada satu sistem yang sering dipakai oleh PLC, ya, programmable logic control atau PLC yang ada di pabrik-pabrik itu dia pakai metode timer. Tapi ada juga yang masih pakai sensor, tapi sensor itu hanya melihat kondisinya alat itu. Ya, kondisi alatnya sendiri dia lihat. Nah, berbasis timer ini sering sekali saya libatkan di dalam mesin cerdas. Jadi ini tidak bisa dipandang enteng metode ini, karena bagaimana dia bisa cerdas kalau dia menggunakan banyak sistem di dalam. Tidak bisa tunggal. Misalnya Fuzzy sendiri tidak bisa. Dia cuma cerdas menghitung. PID sendiri tidak bisa. Jadi dia harus menggabung sistem-sistem yang ada di kontrol untuk menjadi cerdas gitu. Nah, kalau kita melihat mesin tanda-tandanya bahwa ini cerdas, kita bisa lihat sensornya. Berapa banyak sensor dia pakai. Makin banyak sensor, dia masih kategori cerdas karena dia bisa beradaptasi dengan informasi dari sensor. Nah, kalau dia tidak berdasarkan sensor, dia berdasarkan waktu. Sayangnya waktu ini tidak bisa kita lihat, orang awam kita tidak bisa lihat. Mana waktu ini? Ada kena letak timer ini bukan timer fisik, dia termoprogram. Gitu. Jadi misalnya saya program ada mesin 1, 2, 3, misalnya nih ya, ada mesin pencuci, mesin pengering, mesin penyandrai, misalnya nih. Saya tidak gambar di sini karena memang saya harus persiapkan. Nah, saya gambar misalnya ada mesin cuci. Ini jangan nih mesin cuci baju. Mesin cuci misalnya jahe gitu. Nanti setelah itu pengeringan, kemudian pengirisan. Itu satu deretan dan berurut kerjanya. Tidak mungkin langsung pengeringan sebelum dicuci itu. Atau ada sortasi di atasnya. Sortasi dulu, baru cuci, baru pengeringan, baru pengirisan. Berarti 4 nih mesin toh? Berapa? 5. 1, 2. 4 nih, 4 nih.
Nah, waktu untuk pencucian, kita program berapa lama ini dicuci. Nah, timer jalan. Berarti ini ada masuk di sini lagi satu. Di mana kayak ini anunya pulpennya, jangan dulu saya lihat. Karena ini jarang saya mengajar begini, jadi agak apa ya. Ya, jadi misalnya nih ya, di mana pengontrolnya? Oh, ini pemanas. Sebenarnya ini dianggap pengontrol ini, tapi harusnya kalau pengontrol betulan ada time itu saya gambar ya, karena ini punyanya gambarnya orang yang sambil. Nah, ini controller. Nah, controller ini masuk ke mesin cuci. Yang kedua, pengeringan. Artinya ini semua mesinnya berbasis waktu semua. Yang satu lagi berbasis waktu pengirisan misalnya ya. Dihafal saja ya. Cuci, apa? Apa pertama itu? Sortir, cuci, pengeringkan, iris ya. Nah, ini kan sudah ada waktu-waktunya semua kan. Disortir berapa lama? Makanya kita buat di sini program. Program itu inputnya waktu. Jadi waktu jalan saja. Nah, kita program jika waktunya jam sekian atau sekian menit, kemudian ini yang jalan, ini mati, ini mati, ini mati. Itu programnya. Nah, kita sudah punya waktu. Oh, sudah 5 menit misalnya. Nah, 5 menit setelah itu berarti masuk ke waktu 6. Nah, jika waktu menunjukkan menit ke-6, matikan ini, jalankan ini, matikan ini, matikan ini. Jadi selalu ditulis memang yang empat-empat. Ini gampang, enak sekali bikin program kayak gini ya. Sudah itu masuk lagi. Setelah katakanlah ini 5 menit semua ya. 5 menit kemudian berarti menit ke-11. Pada menit ke-11 matikan ini, hidupkan ini, pengeringan. Pengeringan hidup ini. Jadi ada sistem pengeringan di sini. Nah, setelah itu 5 menit kemudian, menit ke-16 ya, hidupkan mesin pengiris. Jadi ini bahan, ada sistem lagi yang mengangkat bahan itu pindah-pindah gitu. Gitu. Apakah dia ban berjalan atau apa? Tapi ini terlalu rumit untuk dijelaskan. Kalau kita belajar kontrol, kita belajar satu-satu. Belajar saja dulu ini, belajar saja dulu ini, belajar ini. Nanti kalau kita sudah tahu, ini tinggal di kayak copy paste saja. Yang penting kita tahu konsepnya. Nah, ini berarti kita sudah masuk di PLC. Nah, ini belum cerdas, dia masih melakukan kegiatan rutinnya, gitu. Nah, kalau kita mau bikin cerdas, nah, kita masukkan lagi satu sensor, melihat lagi kapan dia harus salurkan ke sini. Kalau cuciannya di sini, sortirannya sudah memenuhi target. Kapan dia mencuci, hasil cucinya dipindahkan di pengeringan. Kalau hasil cucinya sudah bersih, masuk lagi satu sensor. Makanya sensor namanya cerdas itu, karena masuk cerdas itu adalah hasil dari belajar kontrol yang tidak cerdas saja gitu. Artinya aplikasinya. Kalau kita langsung belajar cerdas, ya tetapi kita mundur lagi belajar yang tidak cerdas dulu kayak gini. Nah, ada pertanyaan di sini. Ini masalah open loop ya. Open loop semua ini belum ada close-nya. Tapi saya cuma gambarkan bagaimana sistem PLC yang ada di pabrik, seperti itulah kerjanya. Dan tapi saya cuma pakai 3 biasa. Karena sistemku di pengering cerdas. Pengering cerdas ini belum cerdas kalau begini. Nanti masuklah sistem lain yang untuk mencerdaskan ini pakai sensor. Saya cuma pakai 3. Gitu. Jadi dasarnya timer. Nah, kalau ada mahasiswa yang tidak mengenal timer, nanti diajari buat waktu. Nah, misalnya timer yang Anda butuhkan itu timer betulan ya, timer yang ada di dunia nyata. Kalau ini jam berapa sekarang? Jam 10 misalnya. Nah, itu bisa nanti kalau sistemnya ini adalah irigasi. Kan irigasi itu bergantung waktu nyata kan? Kalau waktunya ini waktunya mesin. 5 menit kemudian ini dia tidak tahu mau malam kayak mau apa, pokoknya 5 menit kemudian, 5 menit kemudian, 5 menit kemudian. Nah, itu timer digital kita bikin programnya.
Tapi kalau dia hubungannya dengan waktu nyata yang nyata di dunia, berarti kita pakai timer dunia, gitu kan? Kita beli modul, ini ada dijual modulnya. Saya lupa kodenya, modulnya ada dijual, modul waktu. Saya kira Akik ini tahu. Nama saya dulu hafal, tapi malas menghafal Kika. Ini ya, saya pernah beli ini, tapi saya tidak tahu mau dibikin apa, karena saya bukan orang irigasi. Jadi orang irigasi penting sekali ini modul. Jadi modul ini nanti memberi informasi jam-jam dunia ke pengontrol. Nanti pengontrol bilang, kalau jam 5 malam jalan apa? Ya, jam 7 malam jalan apa? Matikan apa? Jalan apa? Matikan apa? Kayak gitu. Gitu. Harganya berapa ya? 4.000 barangkali itu modul. Sudah ada enggak ada barangkali baterainya dikasih. Baterai kancing dipakai. Kau pakai jam dulu, Akik? Enggak, Arti sih Pak. pakai digital. Modul. Modul Pak. Nah, modul. Ya, sekira Akik tahu nih. Satu kali saja kita belajar. Misalnya susahnya Pak Wars aja. Satu kali. Ini awalnya memang kau enggak pernah, jadi kau rasa susah. Gitu. Begitu kau sudah tahu, kau mana kemana kau enggak bisa kau lupa itu. Coba ditanya Aki, pasti dia tahu. Karena ini susah sekali menghilang di ingatan di otak kita, yang karena dia berbasis gambar semua kan. Saya juga tidak pernah lihat mata kuliah ini, tidak pernah melihat. Saya bisa jelaskan karena enak sekali, karena gambar, gambar. Bukan, saya tidak menghafal gitu. Cuma yang kalau kode-kode saya tidak mau hafal karena bikin habis memori otak itu. Kalau tipe apa itu modulnya, nomor berapa, malas Kak. Malas, enggak, kalau mau Kak langsung buka HP ke model waktu apa yang. Oke, saya masuk ke ini contoh-contoh open loop yang masih banyak di pertanian. Ini cuma menginspirasi saja. Nah, ini ada penyebar pupuk atau apa di sini yang sistem mekanis dia pakai, belum elektronis. Jadi tenaga putarnya itu ada di sini, ini pakai PTO-nya putar, dia sebar. Nah, banyaknya yang dia sebar, jauhnya dia sebar, sistem ini tidak tahu. Dia masih open loop, tidak tahu dia. Nah, kalau ada manusia di atas, nah dia sudah jadi bagian cerdas. Artinya manusia lihat, di sana kurang, ulangi. Nah, coba masalahnya kalau ini tidak merata. Pusing ke juga operator. Di mana yang mau diulang? Di sana banyak, di sini sedikit. Nah, jadi kriterianya penyebar pupuk ini harus seragam. Sehingga operator bisa mengendalikan atau bagian menjadi sistemnya ini menjadi cerdas. Tapi syaratnya ini harus seragam. Nah, bagaimana dia seragam? Berarti putarannya harus konstan. PTO bisa konstan? Nggak bisa. Tergantung kecepatan motor, traktor. Makanya inilah yang dikendalikan kecepatannya. Variabel yang dikontrol adalah kecepatan supaya dia merata. Nah, ini drone juga masih banyak yang karena ini pakai remote kan. Nah, ini yang susah. Dia harus dilengkapi kamera dan kamera itu harus diterjemahkan dalam bentuk numerik. Nah, untuk menerjemahkan dalam bentuk numerik itu pakai neural. Nah, jadi pakai program lagi. Sehingga sampai sekarang masih orang pakai remote, enggak pakai otomatis. Dia mau siram sendiri. Oh, ini belum cukup, kembali lagi. Enggak, orang lihat dari atas. Makanya ini yang jalankan ini adalah bagian dari sistem dan dia menjadi cerdas, tapi cerdasnya tidak stabil. Karena orang itu tergantung itu, kalau lagi tengah-tengah bulan mulai tidak stabil kan. Apalagi akhir bulan. Kalau awal bulan masih enak gitu. Masih ya oke ya kita bercanda. Ini sistem juga enggak ada yang cerdas kalau menurut saya. Banyak yang ngambil penelitian ini masih kontrol biasa. Nutrisi ya. Ini orang TTA. Padahal banyak ini drip system, aeroponik, tapi di sini tidak ada aquaponik. Ya, aquaponik itu sebenarnya bagus sekali dikembangkan karena dia mengkombinasikan ikan dengan tanaman. Karena orang bilang hidroponik itu tanaman apa namanya menggunakan buatan-buatan semua, ya.
Jadi harus natural. Jadi orang tanaman itu yang berbasis natural, yang sebenarnya ikannya yang dipelihara dikasih makanan, makanannya itu nanti sisa makanannya ikan, jadi ikan nanti buang kotorannya itu yang dimanfaatkan tanaman gitu. Nih banyak. Ini sebagai contoh-contoh saja ya. Kalau ada yang tertarik orang TTA ini ya, yang hubungannya dengan kontrol. Nah ini yang belum ada yang semprot ini. Jadi ini aeroponik disemprot ke akar. Nah, proyek tanam kentang itu dengan metode semprot akarnya. Gini, cuma saya tidak pernah lihat, saya dengar-dengar di Romo Salim yang kasih tahu bagaimana itu Pak Waris bikin aeroponik. Oh, pakai saya bilang di bawah ini pakai nozzle ji. Nozzle-nya itu harus halus. Tekanannya di sini, pompanya tinggi supaya kehalusannya itu bisa diserap dengan baik oleh tanaman. Dia tidak boleh berbutir-butir air. Kalau butir-butir air itu tidak merata ya. Jadi dia harus kayak asap. Tapi kalau mau kayak asap, yang bagus itu pakai ultrasonik. Fogponik namanya. Fogponik. Fogger. Ya, dia masuk kategori fog lagi kalau fogger. Ya, jadi memang ini ada khusus tanaman-tanaman yang berakar kuat barangkali ya, karena saya juga belum juga tahu banyak tanaman yang mana akar lemah, kuat, serabut dan lain-lain. Nah ini yang fog ini pakai. Nah, ada nih mahasiswa aku dulu S1 yang bikin rancang bangun sistem fogponik pakai fogger. Nah ini penyiramannya kan siram saja toh, ini orang TTA ini siram saja. Tidak ada kecerdasan buatan diterapkan di sini. Dia harusnya menyiram, kapan tidak, tergantung dari kondisi lingkungannya harusnya. Matahari, kecepatan udara. Ya, ada enggak matahari? Masa dia menyiram sama banyaknya malam dengan siang, pagi dengan siang? Pasti harus melihat, menyesuaikan kondisi. Oh, kalau siram pagi berapa? Tapi dia harus punya data tentang kecepatan udara. Jangan sampai dia siram kecepatan udaranya terlalu tinggi, maka yang disiram itu tidak kena, tempat lain yang kena. Ya harus menyesuaikan gitu. Nah ini semua berpeluang untuk dikontrol. Nah kalau mahasiswa itu tertarik di bidang kontrol, ini pintu masuknya kita beda dengan orang lain. Pintu masuknya. Kalau misalnya TTA biasa aja aku ambil, apa bedanya kamu dengan Prof. Ida, apa bedanya Prof. Mahmud, apa bedanya Prof. Suwardi? Tidak ada bedanya. Tapi begitu kau kuasai sistem kecerdasan buatan yang diterapkan di kontrol, maka walaupun kau sama-sama orang TTA, tapi kau tampil beda gitu. Sama aja ilmu, tapi kau diukur orang berbeda. Oh ini mampu menunjukkan ilmunya gitu kan. Yang lain itu dia tidak mampu menunjukkan ilmunya ke orang lain. Dia cuma pintar-pintar, cerdas-cerdas. Tapi orang tidak tahu gitu. Orang tidak tahu. Apa sih kecerdasannya ini orang? Oke, sekarang orang tanam cabai tidak di dalam rumah kaca. Tidak, ini di Jawa Barat kalau tidak salah ini. Irigasi tetes. Nah, tahu enggak apa masalahnya irigasi tetes terbuka gini? Ini ada pipa-pipa. Maka jumlah tetesannya pada musim hujan itu kan enggak teratur. Apalagi musim hujan, kadang tiba-tiba kemarau. Nah, tidak teraturnya ini harus ada sistem yang mengamati kondisi lingkungannya. Kalau tidak, dia menyiram terus. Atau tidak, kau harus tunggui di sini. Butuh penyiraman, kasih jalan kerannya. Tidak butuh, matikan. Masa kayak begitu? Yang lain kau tidak bisa kerja kalau kau hanya tunggui ini sistem. Bikinlah sini sistem untuk menjaga ini. Apa yang dia jaga? Kadar air tanah dengan lingkungan. Jadi di tanah dan di sekitar tanaman ini, kecepatan angin. Tapi jangan nih untuk cerdas sekali, kecepatan angin juga mau di ini. Mungkin 2 variabel saja ya yang dikontrol. Variabel kontrolnya 2.
Oke, saya kira ini banyak. Saya ambil juga di internet, di Google. Nah, sekarang kita masuk ke sistem yang harusnya kita tahu. Nah, sistem kontrol itu kalau S1 masih begini, S1. S1 juga boleh ini. Tapi kalau S2 harusnya sudah mengarah ke MIMO gini. Multi output, Atau input, multi output, ini namanya kalau ini MISO kan multi input single. single output. Kalau ini MIMO multi input multi output. Kalau ini SISO single input single output. Satu masukan satu keluaran, satu masukan dua keluaran. Ini S1 cocok. Ini S2 boleh kalau dia sudah mulai ke arah kecerdas. Nah, ini tidak boleh S2 karena satu dimasukkan, tidak mengarah ke cerdas. Ini tidak cerdas karena satu yang dia mati, masa dua yang dia kontrol. Jadi tidak cerdas. Dia masih, kalau cerdas berhitung saja, menentukan titik kontrol yang tepat. Tapi dia tidak bisa menyesuaikan diri dengan lingkungan. Nah, kalau ini gini. Jadi sekarang target kita di sini ya. Nah, ini. Karena ini di S1. Gitu. Kan sudah ambil semua kontrol di S1 tuh. Jadi ini kita target banyak. Nah, di sistem yang kita sudah pelajari adalah sistem kontrol umpan balik, umpan maju, kemudian umpan balik dan umpan maju. Nah, umpan balik yang kita mau terapkan di sini yang multi input, gambarnya yang jadi rumit gitu ya. Karena kita di sini baru kita berbicara umpan balik. Nah, coba kita lihat kalau satu variabel dulu, SISO ini. Ya, ada plan, ada yang kita pelajari kemarin prosesnya saja. Kalau bagian dari kontrol ini, mungkin yang Anis mengingatkan kembali saja ini, materi ini. Bukan untuk kuliah, tapi mengingat kembali sebelum kita masuk ke multi. Nah, jadi pertanyaannya, bagaimana kalau ini sudah multi? Berarti banyak komparator di sini. Banyak komparator. Banyak proses. Banyak aktuator. Atau lebih dari satu. Controller bisa satu. Jadi kontrolnya satu, ini bisa banyak, tergantung berapa plan yang mau dia urus, kendalikan. Jadi kalau banyak, ada lagi plannya di sini. Walaupun plannya bisa saja satu, tapi variabelnya dua, maka masuk ke sini juga, boleh. Nah, misalnya ini penyanderaian tadi, plannya cuma satu, penyanderaian. Nah, bisa di sini aktuator gerak, aktuator suhu. Itu juga sudah multi. Ya, tentu kalau dua masukannya sini, ya dua juga keluarannya. Apa variabelnya? Sensor apa? Nah, masuk lagi di sini. Nah, di sini komparator lagi. Ya, komparator. Nah, ini ada SP-nya. SP. Berapa standarnya? Gitu. Sorry, ini gambarnya tidak terlalu bagus karena saya pakai mouse saja. Nare-nare ini. Tapi kan dimengerti maksud kita. Iya. Kalau kita di S1 masih satu saja. Nah, sekarang di S2 kita tambah lagi aktuatornya satu. Tidak boleh satu aktuator untuk dua variabel, tidak bisa. Tapi kontrol boleh satu. Kalau fasi logik ini bukan satu, biar lebih banyak, tergantung mikonnya. Kalau mikon yang kita pakai kan outputnya mikon itu kalau tidak salah yang PWM-nya 5. Jadi bisa kita 5 keluar. Cuma Arduino itu masukannya kalau analognya ya 6 ya, 6 kalau kita Arduino Nano 6 berarti 6 sensor bisa masuk maksimum. Oke, saya kira ini gambaran saja, tidak usah kita bikin 3 lagi, cukup nih 2, bahwa untuk multi adalah gabungan antara kalau multi adalah harus aktuatornya lebih dari satu. Lebih dari satu sensor. Kalau dia 2 masukan 2 keluaran berarti 2. Kalau 2 sensornya berarti 2 masukannya di sini. Kemudian play-nya bisa 1. Bagaimana itu gambarnya? Nanti Piko gambar sendiri.
Ya, kasih catatan, Proses. mencatat gitu. Ya harus dicatat karena nanti kalau saya kasih ujian saya sudah tahu nih bahwa kalau ujian tulis mahasiswa bisa menggunakan AI menjawabnya. Makanya saya selalu hindari itu pertanyaan-pertanyaan yang bisa ada di AI. Dan jangan jawab pakai AI ya. Kan meta AI itu ada kan bisa. Saya sering sekali S1 itu kasih pertanyaan, saya tahu bahwa dia jawab ini pakai bukan jawaban ini, dia pasti ambil di aplikasi. Jadi soal pertanyaannya itu dia masukkan ke situ. Masa yang situ jawabannya baru dia kasih saya, wih panjangnya ketahuan. Tidak mungkin dia bisa berpikir cepat, jawaban panjang, tidak mungkin. Nah, S2 itu jangan begitu, jadi ambil yang apa yang ditanya itu saja yang dijawab. Kayak tadi pertanyaannya jelaskan, tidak usah panjang-panjang, jelaskan simpel saja. Nah, jadi SISO menjadi MIMO ya. Dua input, dua SP, satu sistem boleh, kontrol satu, sistem satu, sensor dua, aktuator dua, komparator dua. Ya, gambar ini dulu. Ya, oke ya. Jadi ini belajar MIMO berarti kita tinggal tambahi ini ya. Oke, kita masuk lagi. Nah, mungkin kalau gambar ini tadi terlalu teoritis. Nah, kalau yang gampangnya itu kayak begini. Jadi ada microcontroller, kemudian ada sensor, sama. Ini sama saja. Cuma yang tidak ada di sini adalah komparator. Tapi bukan berarti tidak ada ya, di dalam. Berarti komparatornya itu software, bukan hardware ya. Nah, ini ya. Di sini ada kalau mau gambar secara teoretik pasti ada SP-nya gitu. Nah, masuk sini. Nah, kalau saya gambar begini berarti ada hardware dibuat. Apakah rotary encoder mau dipakai atau apa? Nanti ini saya ambil satu sesi untuk mengajar khusus membuat SP saja. Nah, masuk di sini. Tapi kalau tidak ada ditulis berarti SP-nya itu di dalam program. Gitu. Ya, ini kan sudah mudah toh. Nah, yang wajib untuk mahasiswa ini SSR. Tapi kalau S2 tidak lagi SSR, harus ada motor sini juga sebagai aktuator. Ini aktuator. Ya, sudah mengenalnya juga motor servo, motor stepper. Untuk buka katup, tutup katup itu motor semua, menggerakkan sesuatu. Ya. Tapi kalau mau melewatkan listrik saja, misalnya ini plannya di pemanas, ya SSR, solid state relay, gitu. Solid state sekarang jadi apa ya, viral juga solid state sekarang. Sekarang sudah ada baterai solid state. Wih, luar biasa cepatnya, cuma beberapa menit diisi penuh. Dan lama sekali dipakai, 2 kali lipatnya baterai biasa. Solid state baterai. Ini solid state relay, relay yang bekerja tidak didengar karena dia berbasis elektronik gitu. Mungkin bahannya silikon atau germanium, tidak tahu apa bahannya. Tapi kalau kita belah ini alat, kita bongkarkan biasa bongkar, kalau rusak bongkar, ganti di dalam teriaknya, kan isinya itu cuma teriak. Teriak dan di input itu ada sedikit tapi intinya teriak, kemudian ada di situ apa namanya lagi yang yang dia sensor optik dan ada sensor. Ya, sensor itu bekerja pada saat dikasih tegangan 5 volt atau kecil, dia nyala. Nah, nyalanya itu pindah di teriak tadi. Teriak itu ada sensor infrarednya juga. Jadi ada LED infrared, ada sensor infrared. Nah, dia terima dan dia salurkan. Tapi isinya itu memang semuanya solid state. Jadi solid state itu bukan berarti satu-satu, jadi dalam banyak.
rangkaian gitu. Saya biasa bongkar. Dulu saya bikin sendiri waktu belum ada dijual SSR itu. Sekarang banyak. Nah, sekarang kita sudah masuk nih di 2 masukan, 1 keluaran. Kita peran-peran ya. Kalau 2 masukan berarti 2 SP-nya. Nah, 2 SP-nya ada kontrolnya 1, 2 SP-nya di sini aktuator continue dipakai untuk ke plan. 2 variabel diukur, tapi 1 perintah. Ini jarang-jarang ada kayak begini. Biasanya dua masukan 2 keluaran, tapi ini cuma diambil contoh saja. 2 masukan 1 keluaran. Artinya ada dua variabel kontrol yang mempengaruhi suatu kerja. Gitu. Nanti saya kasih contoh di pengeringan kayu atau rumah pengering ya, nanti contohnya. Satu dulu saya kasih contoh. Dulu model sistem dulu. Jadi ini model teoritiknya. Nah, nanti kalau terapannya kita bisa pakai Arduino Nano, Arduino Uno, Arduino apa namanya sembarang. Jadi ini bisa merupakan contoh suhu dan RH masuk sini. Kemudian ada SSR tipe DA, DC, AC. Ini ruang pengering dan fermentasi. Jadi ruang pengering, fermentasi. Harusnya di sini sebenarnya fermentasi dan pengering, cuma tidak enak didengar. Cuma masalah itu ruang fermentasi, pengering, fermentasi. Nah ini dibalik. Jadi difermentasi dulu baru dikeringkan. Jadi mesin itu melakukan proses fermentasi, kemudian dia kasih kering, tapi dia tidak kasih kering seperti mesin pengering, tidak. Mungkin lebih cocok di sini fermentasi, pemanasan, fermentasi, pemanasan. Jadi pengering diganti dengan pemanasan, jadi panasi, fermentasi. Tapi saya tidak tahu apa namanya, jadi saya tulis begini saja dulu. Kalau dia kering kan bukan mengering sampai itu. Ini digunakan untuk vanili. Yang tadi yang saya bilang ada orang mau kerjasama dibikinkan ini kayak ini. Jadi vanila itu 5 hari diproses, seminggu lah. Jadi vanila itu kalau di metode bukan kontrol, tidak ada kontrolnya atau manual itu dijemur 2 jam. Di situ ada pengeringan dan pemanasan. Kemudian 2 jam dimasukkan lagi di kotak, ditutup rapat. Itu fermentasi 22 jam. Berarti 24 jam. Jadi dalam 1 hari itu 2 hari dipanasi, 22 jam difermentasi. Besok lagi begitu. Ya. Besok lagi 5 hari. Ada yang bilang 6 hari, ada yang bilang 1 minggu. Baru didapat vanila elastis. Kalau tidak begitu, tidak laku di luar, pecah. Standarnya vanila itu di luar, digulung di jari. Kalau dia pecah, berarti dia tidak elastis. Kalau tidak elastis, harganya murah karena tidak vanilanya kurang gitu. Karena yang diambil vanilanya kan aroma vanilanya itu. Nanti dia jadi tepung dan lain-lain. Jadi untuk mencapai itu kita butuh mengontrol suhu dan RH. Suhu RH ini akan mempengaruhi di ruang fermentasi. Nanti ini kita lihat lagi ya. Bisa dia suhu saja diatur, nanti katupnya yang mengubah posisi. Ini cerita terlalu panjang, jadi saya kasih lihat dulu sistem saja. Karena ceritanya dulu saya punya penelitian di S2. Jadi penelitian S2, sorry, S3. S3 itu pengembangan fuzzy logic multivariabel. Nah, penerapan pada kasus mesin fermentasi vanila. Jadi saya bikin dulu teorinya yang multivariabel, baru saya terapkan di. Nah, jadi saya dapat ilmu teoritiknya, saya dapat ilmu praktisnya 2, saya dapat ilmu situ 2. Nah, itu yang saya bilang kalau kita mau sebenarnya bagus bisa dapat banyak ilmu, ya jangan terlalu sempit penelitiannya. Gitu ya. Oke, saya masuk lagi. Yang penting ini ada gambaran. Jadi kita bisa pakai Arduino 1 saja, 2 masukannya. Ini Arduino bisa sampai 6 ya masukannya. Cuma masukannya itu 6, 2 dipakai Mi LCD sehingga tinggal 4. Ya, jadi 4. Nah, ini kalau 2 masih gampang. Nah, coba. Sekarang kita masuk di MISO.
MISO ini banyak masukan, satu keluaran. Ini juga yang dipakai PID, 2 masukannya, 1 keluarannya. Cuma ini kita berbicara nanti konteksnya ke fasi. Bahwa beginilah model fasi yang diterapkan. Tidak boleh kurang dari 2, harus minimal 2. Nah, kalau ini tadi yang dia lihat suhu dan RH. Berarti di sini error. Yang dilihat error suhu dan error ini error suhu, ini error RH ya. Ini RH, ini suhu. Errornya. Ya. Tetapi di dalam kontrol fasi logik dia harus melihat 2, bukan errornya saja tapi turunannya. Ya. Saya kira dulu ada di kuliah S1, ini mengulang saja, nanti kita lihat programnya bagaimana. Jadi ada error 1, ada error 2. Ada error dan ada turunan. Nah, ini termasuk MISO. Sama juga di PID ini ada 2 masukannya. Nah, kalau saya bicara PID, saya tadi lihat anunya, Akik itu ada pakai Esper. Jadi Esper yang menentukan PID-nya. Iya, tapi bagusnya Fasi yang menentukan dia. Fasi bisa menghitung cepat. Kalau Esper dia tidak bisa menghitung. Dia cuma kita itu kalau Fasi sanggap expert itu akal-akalan menurut saya. Karena itu sama seorang operator, kalau dia butuh angka berapa dia salurkan angka berapa. Nah, ini PID harus dihitung cepat. Nah, kecuali kalau Akik itu mau menerapkan banyak PID, nanti PID-nya yang dipanggil oleh Esper. Jadi persiapkan memang nih PID masing-masing. PID untuk kondisi apa, PID untuk kondisi apa, PID. Jadi konstanta P, konstanta I, dan D itu sudah disiapkan untuk setiap kondisi. Kalau itu yang dia maksud ya bisa. Tinggal dipanggil kondisinya yang dihadapi sistem kita, kondisi apa, malam misalnya. Pakai konstanta apa yang dipanggilnya. Bisa kayak gitu. Tapi nanti kalau mau secara otomatis menghitung nilai PID-nya ya pakai Fasi. Tapi dia tidak cerdas, cuma cerdas menghitung gini. Tapi kalau mau cerdas lingkungan, ya masuk ke Esper itu. Oke, nanti ditanya ya, karena ini sudah paket, tidak boleh kurang. Bagaimana Pak kalau tidak ada delta errornya? Berarti itu Esper. Dia harus 2. Jadi kalau ini bisa Fasi, karena 2 nih. Gitu. Ada su, ada RH. Nah, kayak gitu. Jadi dia tidak berbicara kesalahan dan turunan. Nah. Jadi kalau kita ini gambar apa namanya? Sama saja ini ya, sama saja. Saya cuma mau melengkapi ini sinyal-sinyalnya. Kalau ini apa yang beda tadi ini? Nah, ini proses kita tidak tahu apa, ini aktor kontinu. Oh, tak balik sebenarnya. Ini dulu baru itu tadi. Oh, sama aja. Saya lupa apa bedanya, sorry. Nah, kita masuk ke multi. Ya. Atau bertanya dulu balik, karena kalau terlalu diforsir nanti dilupa. Ini inti pembicaraan kita sistem, ya, multivariabel. Tetapi saya tidak bisa multi kalau Anda tidak mengingat kembali yang tidak multi atau SISO. Kita harus ingat dulu SISO, baru nanti kita masuk multi. Nah, kenapa harus ada multivariabel? Nah, karena mata kuliah kita adalah kecerdasan buatan yang mau dilibatkan. Kalau bukan kecerdasan buatan tidak perlu di multi. Kecerdasan buatan itu nanti dibikin cerdas kalau dia lebih dari 1. Kalau 1 dia cuma cerdas berhitung. Ya dia harus, makanya indikator dari sistem cerdas itu, oh mana cerdas. Kalau banyak sensornya, itu cerdas. Berarti banyak sekali variabel yang dia perhitungkan untuk mengambil keputusan. Coba kayak kita gini, ada orang yang menjawab pertanyaan anak SMA misalnya ya. Kemudian ada yang menjawab profesor, pertanyaan yang sama.
Nah, coba lihat yang cerdas menjawab, banyak sekali variabel yang dia libatkan untuk menjawab pertanyaan sama. Kalau anak SMA, oh ini karena ini, ya selesai dia. Satu di jawaban. Tapi coba mintanya, oke. Nah, di sini kalau kita lihat kontrol konvensional, saya tidak tahu di mana saya ambil ini, tapi bukan itu penting kan. Di sini ada satu masukan, dua masukan, tiga masukan. Nah, ini kalau kita bilang ini multivariabel, tidak, karena banyak pengontrolnya. Jadi ini SISO, multi-SISO namanya. SISO single 1, single 2, single 3, digabung. Kadang juga saya begini, kadang ini bisa satu mikron, tapi tidak ada hubungannya antara hasil pengukuran 1, hasil pengukuran 2, hasil pengukuran, tidak ada hubungannya, tidak ada interaksinya gitu. Tidak berinteraksi. Misalnya suhu dan kelembaban. Kalau suhu naik, ya kelembaban turun kan? Kalau kelembaban naik, suhu turun. Itu apa namanya, berinteraksi kayak begitu. Nah, bagaimana perlakuan kita kalau inputnya bersifat kayak begitu? Dia tidak bisa ditangani oleh ini. Karena berkaitan. Apalagi yang berkaitan, kayak tekanan dan suhu. Kalau kita mengontrol tekanan dan suhu itu tidak boleh pakai SISO karena berinteraksi. Kalau tekanan naik, suhu juga naik. Kalau tekanan turun, suhu juga turun. Dan banyak sistem di pertanian juga kayak begitu, berinteraksi. Gitu. Kayak tadi itu penyanderaian. Ya. Ada interaksi antara suhu dan gerakan. Kalau suhu banyak, kurang gerakan, gosong. Sedikit suhu, sedikit gerakan, Lama. tidak tercapai warna. Itu harus kombinasi, dua kombinasi untuk satu gerakan. Kita kembali ke sini ya. Jadi kalau kita lihat inputnya itu berinteraksi, tidak boleh kita pakai konvensional. Gitu. Jadi kita harus bikin banyak. Bukan berarti mikronnya banyak, satu ji. Cuma di dalam mikron itu ada beberapa program yang mengatur sendiri-sendiri. Ini sendiri, ini sendiri. Jadi kita bikin blok saja ya. Karena dia programnya beda-beda ini programnya. Tidak bisa satu program karena beda. Kalau di sini yang multi variable control, bahwa variabel kontrol satu berpengaruh ke variabel lain. Kalau dia berubah, berubah ke yang lain. Nah, jadi keluarannya juga bisa banyak sama dengan ini. Nah, jadi kalau ini tidak bisa dibilang multivariabel. Ya. Kalau ini disebut multivariabel. Jadi semua input dapat mempengaruhi output. Kalau ini tidak mempengaruhi, gitu ya. Nanti apa contohnya? Nantilah contoh. Kita kenal dulu. Jadi misalnya penelitiannya Akik itu dikaitkan dengan ini, sebaiknya masuk ke multi. Ya, kalau yang dikasih saya itu kan dia masih kategori MISO. Ya, ya, jadi tapi bukan berarti tidak bisa, bukan. Itu tergantung pembimbing. Kalau pembimbing bilang itu cukup nih, ya tidak perlu mi lagi. Oke. Ini gambaran saja begini multivariabel. Coba kita lihat lagi bagaimana gambarnya kalau kita bikin multivariabel. Jadi gambar sistem kontrolnya ini ada di, saya ambilnya di mana? Ogata. Ya. Jadi ini actual outputnya banyak variabelnya tentu kan. Misalnya ini apa gitu. Misalnya kadar air, suhu, apa dan apa banyak. Nah, tapi jangan terintimidasi dengan gambar ini, wih susahnya ini. Jangan kok nanti kalau gara-gara ini kok terintimidasi, susahnya, wih banyaknya ini. Enggak, ini cuma gambaran yang harus dibuat menggambarkan bahwa yang kita buat itu multivariabel. Tapi di sini aktuatornya kan satu, Ji. Tapi saya tidak bisa bikin banyak karena gambar yang sambil ini cuma minjam jadi Ogata. Harusnya aktatornya masing-masing satu, tidak boleh gabung-gabung begini. Jadi kalau tiga gini, tiga juga. Gambar tiga gini. Ya, kontrolnya bisa. Pembandingnya harus tiga juga. Komparasi. Apa yang dia mau olah gitu. Tapi ini karena bukan kita yang bikin, ya beginilah. Proses bisa satu. Gitu, bisa satu.
Nah, sensor juga harus lebih dari satu. Karena berbeda-beda ini, tidak boleh ini ya. Jadi ada lagi satu sensor apa kayak gitu. Yang bikin susun kayak begini ya. Ini baru benar. Oke. Jadi bentuknya kayak begini. Bagaimana nanti sistem? Nah, saya ambil satu sistem yang sudah mengkoneksikan kontrol dengan IoT, ya. Jadi ini 2 input, 2 output. Ini penelitiannya anak S2. Ya, jadi ini ada sensor 2 suhu, sama-sama di sensor suhu, cuma suhu itu ada diletakkan di atas ruang, ada yang di bawah ruang. Nah, yang masuk di kontrol ini expert ya, nanti ada fase. Yang masuk di kontrol expert ini karena expert ini bertujuan untuk meseragamkan suhu dalam ruang, tidak boleh berbeda. Kalau berbeda nanti proses fermentasi yang ada dalam ruang itu akan dipengaruhi oleh suhu yang berbeda. Misalnya wadah 1 tidak sama hasilnya wadah 2. Karena suhunya tidak merata, ada yang tinggi, ada yang rendah. Makanya tugasnya expert pertama ini melihat selisih antara suhu atas suhu bawah. Berarti kita sebutlah, kalau ada selisih kita sebut kesalahan atau error. Maka kaidahnya sini, if error besar dari apa, then maka aktuator itu mengaduk atau tidak mengaduk, mencampur udara panas atau tidak mencampur udara panas. Kebetulan ini prosesnya fermentasi dalam kotak fermentasi yang tingginya cukup ya, artinya bisa saja suhu atas dan suhu bawah berbeda gitu. Jadi dia harus aduk kalau air dalam wadah itu tidak sama suhunya. Tapi tergantung error yang kita mau. Tidak boleh juga 0. Tidak boleh juga 0. Karena begitu 0, capek ini kerja. Sedikit saja berbeda 0,0009, kerja lagi. Jadi 0 lagi. Belum selesai 0, berubah lagi. Karena ini sensor-sensor begini, peka sekali. Tahu Mi bikin sensor hasil ukur itu stabil? Tahu Mi kah? Di mana diajar itu? Nah, saya kasih tahu Pak Lek kalau belum, karena tidak ada yang jawab. Nah, hasil ukur itu tidak boleh hasil ukur ini langsung keluar, tidak boleh. Harus dikumpul dulu. Dikumpul dulu misalnya 100 data. Ini yang ideal ya, 100 data. Diukur 100 kali. 1, 2, 3, 4, 5. Baru dirata-ratakan nih 100, baru nih keluar. Itu tidak berubah-berubah itu. Tapi kalau misalnya apakah sensor apa kok pakai LM35, bayangkan LM35 ukur itu setiap tidak ada perubahan di proses, dia berubah sendiri. 50, 51, 50, 51, 49, itu namanya tidak stabil. Bukan karena salahnya ini, bukan karena proses berubah, terjadi karena kabel-kabel yang digunakan di sini mengalami dipengaruhi oleh EMI, electromagnetic emission. Jadi emisi dari elektromagnetik dari sekelilingnya dipengaruhi, makanya dia tidak bisa stabil. Walaupun kita pakai kabel coax di sini, kabel sensornya coax. Kabel coax itu adalah kabel yang intinya dilindungi oleh negatif. Jadi ini kabel gini ya, kabel ini intinya ya, intinya misalnya 2 atau 3. Nah ini. Kemudian di sekelilingnya ini ada negatifnya, jadi 3 kabel nih. Jadi ini panjang kabel kan. Nah, isinya itu 2 misalnya. Dikelilingi oleh negatif. Walaupun pakai itu tembus. Tidak tahu itu dari HP kah, pengaruhnya apa. Jadi bukan karena sensornya tidak stabil, bukan karena prosesnya yang berubah, tetapi dia berubah sendiri oleh pengaruh lingkungan. Ini materinya di mata kuliah instrumentasi. Nah, bagaimana caranya untuk menghindari gangguan-gangguan yang tidak kita bisa atasi, yaitu jangan langsung datanya ini keluar, jadi digabung dulu 100 pi data.
Di jumlah, setiap masuk data jumlah, setiap masuk data jumlah. Begitu cukup 100 bagi 100 nih. Keluar ini enaknya nilainya. Nah, ini nih yang bisa dibikin 0 kalau seperti itu. Tidak bisa. Jika error 0 jangan mengaduk. Tidak bisa 0. Tidak bisa. Makanya pengadunya jalan terus. Tidak mau berhenti. Berarti tidak ada di pengaruhnya seperti itu. Nah, kalau kita kasih spasi 1 derajat, nah itu masuk akal nih. Kalau selisih 1 derajat, jalan. Kalau tidak selisih, berhenti. Nah, kalau ekspor di sini, kalau selisih 2 derajat, aduk cepat-cepat. Kalau selisih 3 derajat, aduk sangat cepat. Kalau selisih 1 derajat, aduk pelan-pelan. Nah, esper. Saya kasih kenal memang caranya esper gitu ya, konsepnya esper. Jadi esper itu cuma membutuhkan data kesalahan. Ini. Nah, di sini juga butuh kesalahan, tetapi kesalahan yang dicari di sini hasil perbandingan dari keinginan. Nah, sehingga data di sini dibagi 2 dulu, rata-ratanya suhu 1 tambah suhu 2 dibagi 2, baru ini nih yang dilihat errornya dibanding dengan SP. Nah, jadi error di sini rumusnya adalah, sorry ini kalau tidak baik tulisanku, nah, SP dikurang ini rata-rata ini kurang ini. Jadi error itu. Nah, di situ baru kita main di SP. Nah, itu one pemanas. Jadi dia pemanasnya tidak boleh lebih dari berapa berdasarkan hasil pengukuran rata-rata. Tidak boleh 1 saja. Kalau besar tempatnya Pak, bisa jadi 2. Ya, harus tambah lagi. Gitu. Jadi makin besar tempatnya, makin banyak sensor yang dipakai, baru ambil rata-rata. Gitu. Nah, kalau kita mau terapkan IoT di situ, seperti inilah harus konsepnya. Tidak boleh kontrol ini ditaruh di IoT kayak Aki dulu penelitiannya. Sehingga Aki ulang ditanya bagaimana kalau tidak ada jaringan Aki puasa Ki ikan udah bilang iya Pak. Bagus kalau dia masih mau puasa, kalau enggak bisa tahan di puasa. Sudah mati baru kau mau kasih makanan enggak ada nih gunanya. Atau dia sudah semaput nih. Enggak bisa bilang biar kau kasih makan apa enggak mau. Terkapar-kapar di bawah. Jadi kontrol itu harus seperti ini namanya kontrol mandiri ya. Kontrol mandiri harus dibuat. Kalau kita mau bikin IoT, IoT ini mengontrol pengontrol. Bukan mengontrol ini, bukan dia mengontrol proses. Dia mengontrol pengontrol. Dengan cara dia lihat hasilnya diproses, ya dia lihat hasilnya ini ya, hasil ukurnya dia lihat. Cocok gitu yang dia cocok di hasil ukurnya. Kenapa suhunya sekian? Ya, harusnya kan sekian. Oh, berarti kontrol salah gitu. Nah, baru nih dia lapor ke yang pengguna itu bilang ada masalah di pengontrol. Nah, begitu konsepnya. Tidak boleh ini mengganti posisinya pengontrol. Kalau dia mengganti posisinya bagaimana nanti kalau tidak ada internet? Ini kan jalan sendiri biar tidak ada internet juga jalan. Nah, jadi ini hanya mengontrol pengontrol. Namanya juga IoT itu sebenarnya adalah alat monitoring gitu, pengontrol. Yang utama adalah monitoring ya, sistem monitoring apakah terutama di lingkungan. Kalau di mesin di processing jarang orang pakai processing pakai IoT, tidak ada. Makanya perusahaan itu ditanya dia tidak tahu karena dia tidak butuh. Tapi begitu tanya Pak Prof Munir, butuh orang lingkungan. Lingkungan itu lama. Salah satunya saja proses yang lama di processing itu fermentasi. Itu yang lama. Yang lain bekerja 5 jam paling lama, pengeringan 4 jam, 5 jam. Yang lama itu di fermentasi, jadi memang lama. Ada yang 5 hari, ada yang 24 jam, ada yang 16 jam. Yang paling cepat itu kalau 16 jam. Nah itu berlangsungnya malam hari. Perlu kita kontrol pengontrol. Tujuannya itu mengontrol pengontrol atau melaporkan apa yang terjadi di dalam sini. Melaporkan saja. Oh suhunya, oh naik suhunya, oh daya yang digunakan berapa. Oh, semua dia lapor dalam bentuk Excel. Ya, pengalaman saya di TeamSpeed. Jadi kalau mahasiswa mau kaitannya dengan data di TeamSpeed karena dia bisa simpan datamu di dalam bentuk Excel. Gitu. Jam berapa nih sekarang itu? Saya lihat jam berapa nih situ? Jangan sampai ada kuliahmu. Tidak dapat referensi mau lanjut itu.
Iya, gue kasih. Kan kita mulai jam 9, nah 1 jam 20 menit kan kuliah kan. Dan saya lihat HP ku dulu nah.